Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab gelombang cahaya. Subbab yang akan kita bahas pada kali ini adalah difraksi dan interferensi pada celah ganda. Yang kedua nanti difraksi interferensi pada celah tunggal. Baiklah, kita akan menuju ke difraksi interferensi pada celah ganda. Oke, kita menuju ke difraksi dan interferensi pada celah ganda. Ini bentuk fisiknya, atau dalam ini disebut percobaan Young, ya. Ini celah ganda. Jadi yang bisa dimasuki cahaya itu yang bercelah. Ini celahnya ada dua, yaitu celah 1, celah 2, dan celah 1 sebagai sumber cahaya yang baru. Celah kedua juga sebagai sumber cahaya yang baru, yang aslinya ini sumber dari sini banyak, yaitu terhalang oleh kisi ini, ya. Celah ini terhalang, yang bisa masuk hanya di bagian celahnya. Jarak antara sumber atau celah 1 ke celah kedua itu sejauh D, ya, D. Dan sinar yang keluar dari celah 1 itu akan jatuh ke layar. Begitu pula dari celah kedua juga jatuh di layar, dan mereka berinterferensi, ya. Kalau saling menguatkan itu menjadi warna terang. Kalau saling melemahkan itu menjadi gelap pada layar, ya. Ini terang pusat, ini gelap rata-rata, berarti tengah-tengah ini, dan ini menjadi terang pertama untuk di sebelah atas, dan ini sebelah bawah, atau sana kanan, ini kiri, ya. Ini ada lagi di sebelah sana, ada lagi sebelah sana, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Sinar yang keluar 1 ini berinterferensi, ya, dengan yang ke 1 yang miliknya celah kedua, ya. Miliknya celah kedua ini berinterferensi di layar dan saling menguatkan sehingga terjadi terang pertama. Ini nanti ada terang kedua, terang ketiga, dan seterusnya. Ini juga begitu, menghasilkan terang pertama untuk sebelah sini, dan ini berinterferensi juga, akan jatuh di sini. Antara kedua sinar ini saling menguatkan. Kalau ini jelas saling menguatkan karena jaraknya mereka sama, ya. Jaraknya sama, menjadi terang pusat. Oke, kita lihat di sini. S1 dan S2 sumber cahaya yang koheren, yang memiliki amplitudo sama, ya, amplitudonya sama keduanya ini. Dan frekuensi juga sama, itu koheren, ya. Berkas sinar yang keluar dari S1 dan S2 berpasangan, ya, dan berinterferensi, saling menguatkan atau saling melemahkan. Kalau saling menguatkan nanti terjadi warna terang, kalau saling melemahkan itu menjadi warna gelap pada layar. Sehingga pada layar terjadi titik terang atau titik gelap. Hal ini disebabkan karena, kenapa bisa begitu? Sebabnya karena selisih jarak tempuh kedua sinar yang berpasangan.
Jadi selisih jarak tempuh. Kalau tidak ada selisihnya atau selisihnya nol, berarti menjadi terang pusat, ya. Kalau mereka itu selisihnya berapa gelombang, kalau selisihnya setengah gelombang, saling mematikan. Kalau selisihnya mereka setengah gelombang jarak tempuh ini selisih jarak tempuh kedua sinar yang berpasangan, yang berinterferensi itu kalau selisihnya itu sama dengan setengah gelombang, saling mematikan. Kalau satu gelombang selisihnya, saling menguatkan, terjadi terang. Jadi akibat selisih jarak tempuh kedua sinar. Jadi terang dan gelapnya karena selisih jarak tempuh. Oke, kita lihat nih. 1. Terjadi titik terang pada layar karena selisih jarak tempuh kedua sinar sebesar K lambda. K itu bilangan urut, ya. K itu adalah nomor urut terang dihitung dari terang pusat, ya. Lihat lagi ke gambarnya. Ini terang pusat, terang pertama, terang kedua, dan seterusnya. Ini terang pusat, terang pertama, dan seterusnya. Atau ini gelap pertama, ini sebelah sini, ini merupakan gelap pertama, dan seterusnya. Itu ngitungnya dari titik pusat terang, ya. Itu ini tadi nomor urut terang yang dihitung dari terang pusat. Atau mereka itu selisihnya jarak tempuh ini bisa diganti YD per L. YD per L. Ini kita lihat selisih jarak tempuhnya antara mereka ini, antara ini dan ini, itu selisihnya ini loh. Selisih tempuhnya di sini sudah sama, mereka ini sudah sama, ya. Jadi selisihnya pada jarak tempuh itu ini, dan dia itu sama dengan D sin alfa, ya. Di depan itu sin, ya. D sin alfa itu sama dengan selisih jarak tempuh. Tuh, ya. Sekali lagi. Nih D sin alfa. Boleh ditulis hasilnya ini YD per L. YD per L itu D sin alfa, sama saja selisih jarak tempuhnya, ya. Oke. 2. Terjadi gelap pada layar karena selisih jarak tempuh kedua sinar yang berpasangan itu sama dengan 2K-1 kali setengah lambda, atau bilangan ganjil kali setengah lambda, ya. Itu ini D sin alfa tadi, atau ini pengurangan yang sesungguhnya pada gambar itu. Ini YD per L, ya. YD per L. L itu jarak antara kisi dengan ke layar, ya. D itu adalah jarak antara kedua kisi. Y itu adalah, kalau kita lihat dulu ya, ini Y, ya, jarak antara kedua ini Y, ya, tuh. YD per L. Oke, kita lihat sini lagi. Kalau YD per L atau selisih jarak tempuhnya sama dengan bilangan ganjil kali setengah lambda, setengah gelombang, itu terjadi gelap, ya. D sin alfa 2K-1 kali setengah lambda. Jadi ini sama dengan ini, atau ini itu lah, ini selisih jarak tempuh itu bisa diwujudkan dalam bentuk ini. D lebar celah atau jarak antar celah, ya. Oke, begitu. Kita lihat berikutnya. Ada contoh, ya. Contoh yang menguatkan ilmu yang sudah kita miliki. Oke. 2 celah ganda.
berjarak 1,6 kali 10 pangkat min 3 cm ya, dilewati sinar merah dengan panjang gelombang 8000 angstrom. Bila jarak layar ke celah itu L ya, jarak layar ke celah itu 2 meter, berapakah jarak terang kedua dari terang pusat pada layar? Ya, yang diketahui D-nya itu ini sentimeter, panjang gelombangnya warna merah itu ini 8 kali 10 pangkat min 5 cm, layarnya itu sejauh 20 cm ya. K yang diminta adalah K yang kedua. Tahunnya Y2 terang, ditanyakan berapakah jarak terang kedua dari terang pusat ya, pada layar ini. Langsung kita jawab di sana. Oke, jawab Y yang kedua kali D per L sama dengan K lambda ya, karena ingin terang ya, K lambda. Maka Y2 ditinggal, ini pergi ke sana, ini pergi ke sana ya. Maka Y2 itu sama dengan 2 kali 8, ini 2 kali 8 kali 10 pangkat min 5 kali 200 ya, L nya itu pindah menjadi di atas kali 200 dibagi ini 1,6 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya yang dimaksud tadi ditanya terang kedua itu Y2 sama dengan 20 cm ya. Oke, contoh kedua, jarak antara dua celah ganda 2 kali 10 pangkat min 4 ya, jarak celahnya itu dilewati berkas sinar yang panjang gelombangnya 5.000 angstrom ya. Berapakah sudut difraksi sinar saat terjadi terang kedua terhadap terang pusat pada layar ya. Ini terang kedua sama dengan yang di sini, terang kedua ya. Ketahui ini D-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 cm, lambdanya yang dipakai ini, lalu jarak layarnya ke celah itu sekian. Yang diminta adalah berapakah sudut ya, yang ditanyakan sudut. Kalau gitu pakai D aja, D sin alfa sama dengan K lambda. Ini D-nya 2 kali 10 pangkat min 4 kali sin alfa sama dengan 2 kali 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Maka sin alfa dikalikan sama dengan 0,5. Berarti alfanya berapa kok 0,5 ini? Alfanya 30 derajat ya. Oke ya, enggak terlalu sulit. Nanti bisa kita lihat kalau mungkin ada soal-soal yang mencari titik gelap. Kalau gelap maka bilang iki di D sin alfa sama dengan 2K min 1 kali setengah lambda gitu, bedanya di situ saja ya. Atau yang menggunakan YD per L sama dengan 2K min 1 kali setengah lambda juga boleh. Kalau itu gelap ya, kita kan ingin mencari terang ya, bukan gelap. Tapi bisa juga soal itu berubah kegelapan.
Oke, kita lihat sekarang berikutnya difraksi dan interferensi pada celah tunggal. Ayo. Oke, ini difraksi dan interferensi pada celah tunggal. Celah tunggal berarti hanya satu. Kelihatannya lebar seperti ini padahal aslinya sempit sekali ya. Berarti ini caranya membahas, caranya menganalisa. Lebar celah ini harus dibagi dua. Ini caranya ya. Maka ini setengah D, di sana setengah D. Ini langsung menjadi, yang lurus ini adalah menjadi titik terang pusat. Terang pusat ini ya. Setelah terang pusat ini terjadi gelap. Berarti ini gelap yang pertama ya. Jadi ini agak beda nih celah tunggal ini ya, beda. Kita lihat di sini, ini setengah D sudah tahu ya. Ini tadi seperti yang pertama tadi adalah D. Ya. Berkasinar, kelompok sinar antara nomor 1 sampai sinar nomor 2, 1 sampai sinar nomor 2 berinterferensi dengan kelompok sinar dari nomor 2 sampai 3 ya. Nomor 1 sampai nomor 2 itu berinterferensi sinar, kelompok sinar yang nomor 2 dengan nomor 3. Bila selisih jarak tempuh kedua berkas sinar itu setengah lambda, maka pada layar terjadi gelap pertama ya. Kalau selisihnya setengah lambda, mereka ini kelompok ya. Misalnya ini dengan di sini sedikit di tengah-tengah ini berintervensi dengan tengah sini dan seterusnya. Pokoknya mereka berkelompok. Apabila selisih jarak tempuhnya antara yang bawah ini dengan yang atas ini ke layar itu setengah lambda seperti yang tadi, maka pada layar itu terjadilah gelap pertama ya, terjadilah gelap pertama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini besarnya selisih jarak tempuh adalah selisih jarak tempuh. Jadi sekali lagi, selisih jarak tempuh mereka itu yang berpasangan ke layar itu sejauh setengah D sin alfa ya, sin theta boleh, sin theta ini selisihnya, maka diperoleh selisih ya. Selisih itu di sini setengah D sin theta, bukan D sin theta tapi setengah D sin theta. Itu terjadi setengah lambda. Kalau ada setengah lambda maka gelap ya. Maka kalau ini kita coret, hilangkan ya, kita hilangkan, maka D sin theta itu sama dengan lambda. Kalau seperti ini terjadi gelap pertama ya, gelap pertama dari sini ya, diperoleh dari sini, karena setiap kolom tadi selebar setengah D ya, gitu ya. Akhirnya jadi D sin theta sama dengan lambda. Kalau celah ganda D sin theta setengah lambda ya terang ya, terang di sini bukan gelap. Rumus umum gelap pada layar ini nomornya kali lambda. Jadi ini untuk rumus gelap. Celah tunggal dengan ganda beda ya. Ganda kalau gini ini terang. Tunggal kalau seperti ini justru gelap ya, hati-hati.
Ini boleh diganti Y D per L sama dengan K lambda. Ini gelap ya. Bila kita menginginkan garis terang pada layar ya, yang diciptakan ini masih gelap-gelap ya. Kita menginginkan terang, garis terang pada layar, maka lebar celah dibagi 3. Nah, itu baru nanti ya. Bagi 3 bagian. Cara pembahasannya dibagi 3. Berkas sinar nomor 1 sampai nomor 2 berpasangan dan kelompok sinar nomor 3 sampai 2 sampai 4 sampai 3. Dan pasangan tersebut saling mematikan ya. Hanya tinggal kelompok sinar nomor 3 sampai nomor 4. Sehingga terang pada layar itu tidak begitu terang, agak redup karena hanya ada sepertiga bagian ya. Sisa ini nanti yang terang. Oke, kita lihat. Nah, untuk membahas terang sekarang ya, harus dibagi 3 cara pembahasannya, dibagi 3 ya. Maka ini sepertiga D sekian, itu D sepertiga D sepertiga D sepertiga D. Nah, ini nanti akan berpasangan dengan ini yang saling mematikan, maka tinggal sepertiga D itu ya, akan tinggal sepertiga D. Ini terjadi terang pusat. Ini baru terang pertama akibat sepertiga D yang tidak ada pasangannya ya. Antara kelompok sinar 1 sampai 2 selisih jarak tempuhnya setengah lambda. 2 sampai dengan 3 selisihnya juga setengah lambda untuk ke layar. Antara kelompok 3 sampai 4 selisihnya juga ini, maka tinggal sepertiga D tadi ya sama dengan ini yang tidak ada pasangannya, itu yang akan menjadi terang pada layar. Nah, ini bijaksana ya, menjadi 3/2 lambda. Ini baru terang yang pertama. Ini terang yang pertama itu dirumuskan 3/2 lambda. Ini selisih jarak tempuh ya. Oke. Terus kita menuju berikutnya. Ini rumus umum terang pada layar, hati-hati, selisih jarak tempuhnya itu ya D sin theta itu sama dengan 2K plus, ini plus ya, karena ini kalau 1 kan pertama kali 3/2 tadi ya, kalau pertama kali 3/2, kalau ini diisi pertama itu 1 kali 2 tambah 1 3 kali setengah 3/2, jadi ini baru pertama ini 3/2 selisihnya ya. Atau ditulis begini juga boleh, YD per L 2K plus 1 kali setengah lambda ya. Beda dengan celah ganda, ini celah ganda gak begini. Ini terang pusat itu ini, jadi ini sinar dari sini, maka ini titik terang pusat ya. Lebar terang pusat itu ini 2 kali gelap pertama ya, lebar terang pusat. Jadi terang pusatnya itu lebar sekali ya. Oke, kita lihat Y1 ini, Y1 sama dengan jarak gelap pertama dari titik terang pusat. Ini gelap pertama dari terang ini ya. Ini Y1 merupakan gelap pertama.
dari terang pusat, sehingga lebar terang pusat dirumuskan berdasarkan gambar berikut. Nih lebarnya ya, lebarnya ini sama dengan Y1 ditambah Y1, 1 tambah Y1, nah, sama dengan 2Y1. Jadi lebar terang pusat itu 2 kali gelap pertama ya, 2 kali, ini harus gelap, ini nggak boleh terang ya, 2 kali gelap pertama itu lebar terang pusat. Oke, berikutnya nih contoh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang sebesar 800 angstrom, 8000 angstrom ya, melewati celah tunggal yang lebarnya ini, celah tunggal seperti yang kita bahas baru ini, 4 kali 10 pangkat min 3 cm. Jarak celah ke layar L-nya itu 200 cm. Berapakah lebar terang pusat? Lebar terang pusat 2 kali gelap pertama. Gitu ya rumusnya ya. Oke, ini lebar terang pusat. Oke, delta Y sama dengan 2 kali. Nah, ini 2 kali ini. K-nya itu K1 ya. K-nya itu 1 kali 2 tadi, 2 kali gelap pertama. Lambdanya 8 kali 10 pangkat min 5, L-nya 200, D-nya 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka diperoleh, ini tinggal mengisi aja seperti ini tadi, datanya sudah ada. Ini yang di sini 4 kali 10 pangkat min 3 dan hasilnya adalah 8 cm. Lebarnya itu 8 cm. Kita lihat lebarnya ini 8 cm. Semakin didekatkan ya semakin kecil, semakin L-nya itu, L itu ini semakin dekat ini semakin kecil, semakin jauh semakin lebar ya. Ini untuk L yang 200 tadi itu lebarnya 8 cm. Oke, menuju ke problem berikutnya. Problem 2, contoh lebar celah tunggal 4 kali 10 pangkat min 5 cm dilewati sinar dengan panjang gelombang 4/3 kali 10 pangkat min 5 cm. Berapakah sudut lenturan untuk terang pertama? D sin theta sama dengan awas ini terang, rumusnya ini ya, 2K min plus 1 kali 1/4 kali setengah lambda, 5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 15. Oh ini 10 ini ya, 4 ini 4/3 ya, panjang gelombangnya 4/3 kali 10 pangkat min 5 cm ya. Berarti ini dirumuskan dulu, ini berapa, ini D-nya ini 4/3 ya, sin theta itu 2 kali 1 plus 1 ya, ini setengah 3/4 4/3 ya,
kali 10 pangkat min 5. Tuh. Jadi berarti ini tidak ada ini ya. Ya, lebar celah itu 4 kali 10 pangkat min 5 kok. Ini 10 ini. 10 ini ya. Tolong diganti 10 ini, bukan 15. Sin theta sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 min 5 dibagi 4 kali 10 pangkat min 5, hasilnya ada ini setengah ya, setengah. Kalau setengah sin berapa? Ada setengah, yaitu sin 30. Tuh. Oke. Dan yang berikutnya, yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah contoh ketiga. Sinar datang pada celah tunggal, ya, seringkali muncul ya celah tunggal yang lebarnya ini 3,2 kali 10 pangkat min 4 cm ya. Dilewati sinar dengan panjang gelombang 4000 angstrom ya. Bila jarak antara garis gelap ketiga dengan garis gelap kelima sejauh 5 cm ya, berapakah jarak layar ke celah, berarti mencari L-nya celah tunggal, dan berapa jarak garis gelap keempat terhadap terang pusat gitu ya. D ada 3,2 kali 10 pangkat min 4 cm, lambda 4 kali 10 pangkat min 5 cm, jarak antara kelima dan ketiga untuk gelap ya. Oke, kita jawab. Ditanya dulu ya. A itu L-nya, jarak layar terhadap celahnya, terhadap gisinya ya. B, Y keempat, gelap dari terang pusat. Ini Y5 dikurangi Y2 sama dengan K5 min K3 ya. Y rumusnya kan K kali ini ya. Ini kalikan L lambda per D ya. Ini 5 cm ini sama dengan 5 dikurangi 3 L 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini 5, ini sama dengan 2, ini 2, 0,4, ini 0,4, yang di sini 3,2. Maka L-nya ketemu 20 cm. Oke, sekarang jaraknya berapa? Jarak kali garis gelap keempat dari terang pusat ya. Rumusnya Y4 sama dengan K lambda L ya. Ini K-nya diisi, K keempat ya 4 4 kali lambdanya 4 kali 10 pangkat min 5, L-nya diisi 20 cm, Y4 nya untuk D nya ini D nya ini D ya, 4 kali 3,2 ini D nya ya, 3,2 ini 3,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Maka Y4 dari terang pusat itu 10 cm
kita bahas beberapa contoh yang menguatkan ilmu yang kita kerjakan, ya, yang kita bahas. Oke, semangat belajar terus, ya, jangan mudah menyerah, karena di kanan kiri banyak orang-orang yang bisa kita tanya, ya, tentang fisika gelombang cahaya, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.